Oleh karena itu, seperti Imam Syafi'i sebutkan, al-ilmu ma nafa' laisa al-ilmu ma hufidh, innamal ilmu ma nafa'. Ilmu itu bukan yang dihafal, tetapi yang bermanfaat. Namanya ilmu bukan yang kamu hafal, bukan yang kamu pelajari, sudah menguasai ini itu, tapi yang ilmu hakiki adalah hakikat ilmu itu bermanfaat bagimu. Terbukti kamu bertambah khusyuk, bertambah dekat kepada Allah, tunduk kepada syariatnya. Itu hakikat ilmu yang sesungguhnya. Makanya kata Sya'bi rahimahullah, innamal alim man yakhshallah. Orang alim itu hakikatnya yang takut kepada Allah. Itu pula yang dikatakan sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, kafa bi khasyatillahi ilma. Cukup rasa takut kepada Allah itu sebagai ilmu bagi orangnya, karena dia takut, khusyuk dan tunduk padanya. Itulah ilmu, membuat orangnya tunduk dan khusyuk pada Rabbnya. Wa kafa bil ightirari billahi jahla. Sebagaimana cukup ketertipuan kepada Allah itu kejahilan. Artinya orang berarti jahil kalau dia tertipu, menganggap dirinya dekat kepada Allah, menganggap dirinya alim, menganggap dirinya berilmu, sementara perilakunya, akhlaknya tidak ada khusyuknya, tidak ada tunduknya kepada syariat Allah. Itu kejahilan dari orangnya, walaupun punya banyak ilmu. Ini sifat seorang alim, khusyuk dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makna ini yang pernah disebutkan oleh Abu Darda radhiyallahu an, la takunu aliman hatta takuna muta'allima. Kamu tidak akan pernah menjadi seorang alim sampai kamu menjadi orang yang muta'allim, proses belajar dahulu. Wala takunu bil ilmi aliman hatta takuna bihi amila. Dan dengan ilmu pun belum cukup kamu teranggap alim, belum menjadikanmu ulama. Dengan ilmu itu sampai kamu mengamalkannya. Kalau kamu mengamalkan, baru saat itu kamu alim. Terlihat keilmuannya dengan pengamalannya, terlihat pada kekhusyuannya, terlihat pada ketundukannya, akhlak, budi pekertinya. Itulah alim. Artinya Abu Darda ingin ajarkan kepada kita, kalau hanya ilmu yang ada padamu tapi tidak kamu amalkan, mungkin kamu pernah pelajari tapi tidak ada pengamalannya dalam keseharianmu, maka kamu bukan termasuk orang alim sampai kapanpun. Ilmu untuk diamalkan. Kata Abu Darda, wa kafa bika ithman alla tazala mukhasima. Wa kafa bika ithman alla tazala mumariya. Cukup teranggap dosa kamu kalau kamu terus mukhasim. Mukhasim itu berkhusumah, suka cekcok, suka debat, senang dengan gontok-gontokan, bicara ini, bicara itu dengan kata yang tajam, kalimat yang pedas. Nah,
cukup itu teranggap dosa bagimu, sebagaimana cukup teranggap dosa bagimu kalau kamu mumari mirip dengan khusumah, orang senang dengan perdebatan, percekcokan, yang ini jawab, yang ini balas, yang ini komentar, yang satunya membalas, begitu. Biasanya kamu dapati yang semacam ini dengan kalimat-kalimat kasar, tajam, yang hanya menanamkan kebencian, semakin menumbuhkan permusuhan. Kalimat-kalimatnya tidak ada yang menyejukkan. Ucapan atau tulisannya bukannya menanamkan ilmu kepada orang, tapi naudzubillah memicu kebencian dan permusuhan pada mereka. Bukan sifat seorang alim yang seperti itu.